Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan semoga kita semua dipermudah dalam segala urusan. Selamat pagi kawan ya. Sekarang hari Senin tanggal 26 Agustus tahun 2024, waktu pagi sekitar pukul 7:48. Dan ini perkembangan terbaru cabai rawit kaliber, terhitung hari ini sudah memasuki awal masa generatif ataupun usianya 40 hari setelah tanam. Dan alhamdulillah hingga hari ini di usia 40 hari setelah tanam, untuk virus kuning ataupun Gemini virus 100% aman dan terkendali, begitu kawan ya. Dan hampir sudah keseluruhan ini sudah pecah tunas seperti ini. Ini sudah cabang 4, kemudian ini juga cabang 4, dan ini juga cabang 4 karena usianya sudah 40 hari ataupun memasuki fase generatif pembentukan bunga awal nih lur, bisa dilihat. Is amazing lur ya. Nah, di bagian tengah ini pertumbuhannya sedikit terlambat karena begini lur. Ini kan bagus ya. Nih, ini bagus karena sebelum penutupan mulsa ini dulu itu ada hujan. Berbeda 1, 2, 3 gulutan ini langsung kemarau panjang sehingga gulutannya tidak saya siram dulu dengan air, hanya disiram pada bagian lubang tanam saja. Tapi tidak masalah lur. Meskipun ini sedikit terlambat karena harap dimaklumi faktor cuacanya yang ekstrim ataupun kemarau panjang. Yang penting pertumbuhannya sehat, kemudian tidak terjadi kendala serangan hama dan penyakit, begitu kawan ya. Nih bisa dilihat nih, alhamdulillah montok-montok, gemoy-gemoy. Dan jika dilihat dari kondisi batang nih, ini sudah mulai mengkayu lur. Pada bagian sini ini sudah kuat ya. Nih seperti ini. Ini sudah mengkayu secara keseluruhan, dan juga untuk postur batang-batangnya ini dia lebih kuat, lebih besar. Ini padahal masih usianya 40 hari setelah tanam. Nih posturnya lur. Amazing lur ya. Meskipun cabai rawit kaliber ini tumbuh di saat cuaca ekstrim ataupun kemarau panjang. Dan mari kita lihat pertumbuhan si jangkung. Dan si jangkung ini banyak mempertanyakan, ingin melihat bagaimana perkembangan si jangkung ini lur. Ini sudah lebih dari sudah lebih dari 70 cm ini kurang lebih. Tuh bisa dilihat lur. Nah, dan anehnya lagi, ini si jangkung ini tidak memiliki tunas lur. Ini dari bawah, dari sini ini tidak ada tunas tuh. Nah kan, sampai atas dia tidak bertunas. Makanya saya itu penasaran banget nih sama si jangkung ini, bagaimana perkembangannya nanti ketika sudah memasuki pembungaan dan pembuahan. Apakah dia bisa sampai setinggi 3 meter, 4 meter? Maka ini saya sangat penasaran sekali lur. Tuh, kalau dilihat dari postur perkembangannya dia sehat lur ya. Nah, daunnya hijau, kuncupnya hijaunya hijau cerah. Dan mari kita lihat perkembangan si jangkung ini ke depan. Dan mungkin untuk mempersingkat waktu dan durasi, di sini sudah mulai panas terik lur. Sekarang pukul 7:51 ini cuacanya sudah mulai panas lur ya. Tuh bisa dilihat. Dan akan saya spray di hari ini dengan 2 fungisida kontak dan juga sistemik, dimix juga dengan insektisida untuk mencegah dan mengendalikan hama kutu-kutuan, begitu kawan ya. Nih akan saya perlihatkan perkembangan tomat per hari ini di usia 40 hari setelah tanam. Ini pertumbuhannya saya rasa kurang optimal kawan ya. Nih seperti ini tuh. Berbeda, ini kan
tinggi-tinggi ya. Ini akan saya perlihatkan. Ini pada bagian sini itu tinggi-tinggi lur. Kenapa? Karena ada pohon rambutan, jadi adem, tidak terlalu panas, makanya pohonnya tinggi-tinggi seperti ini, besar-besar tuh. Jadi memang benar kalau tomat ini hanya bisa ditanam di dataran tinggi, karena kan suhu di dataran tinggi itu berbeda dengan dataran rendah. Ini bagus-bagus lur, yang berada di bawah pohon rambutan berbeda dengan yang terkena sinar matahari langsung nih, seperti ini. Kecil-kecil, tapi untuk masalah buah ini banyak lur tuh. Kalau pembuahannya mah ini berisi semua buah-buahnya, tidak ada yang kopong ataupun tidak ada yang hilang gitu ya dari setiap buahnya itu. Nih seperti ini. Nah, makanya kemarin sore ini saya sudah buat lubang nih ya. Nih, dari setiap ini saya pasang lubang, ini lubang, ini tomat, lubang lagi. Nah, di pertengahan ini saya pasang lubang. Akan saya tanami cabai rawit kaliber yang masih sama lur ya, usianya dengan cabai rawit kaliber yang ditanam yang sekarang usianya 40 hari setelah tanam. Dan persemaiannya terhitung hari ini sudah 100 hari setelah semai. Nanti akan saya perlihatkan di Facebook kawan ya, bagaimana pertumbuhan persemaian cabai rawit kaliber usia 100 hari setelah semai. Dan seperti ini lur ya, untuk pertumbuhan tomat terbilang ini kurang optimal karena suhu cuacanya ekstrim, dan juga tomat jenis ini tidak maksudnya hanya bisa ditanam di dataran tinggi ini lur. Untuk buah jadi semua tuh, alhamdulillah bagus. Hanya saja ini kan kurang cocok ditanam di dataran rendah, begitu kawan ya. Nah, dan pestisida yang saya gunakan ini lur. Nah, ini cabai keriting, ini sudah pembuahan. Nih lihat buahnya. Buahnya meni menor-menor lur. Glowing, mengkilat lur ya. Though is amazing. Nah, nanti ini akan saya perlihatkan lebih jelas lagi nanti setelah dilakukan penyepraian. Dan untuk mempersingkat waktu dan durasi, pestisida yang saya gunakan kali ini lur. Ini mah bukan ya, atau iya mah teh pucuk keur di minum. Nah, ini lur. Nah, fungisida yang saya gunakan ini Antrakol, fungisida kontak. Kemudian saya gunakan lagi fungisida ini Amistar Top berbahan aktif azoxystrobin dan difenoconazole, ini fungisida sistemiknya. Dan kemudian untuk insektisidanya, pencegahan dan pengendalian hama kutu-kutuan dan juga lalat buah, ini saya gunakan insektisida Meta. Baik kawan ya, sebelum dibahas lebih lengkap berapa sih dosis yang digunakan dalam penyepraian memasuki masa generatif kali ini, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Teknik yang saya lakukan dalam mencampur fungisida ini berbeda kawan ya. Ini kan dua jenis fungisida yang berbeda. Ini dalam bentuk SC ataupun soluble konsentrat. Kemudian kalau Antrakol ini yang cara kerja kontak ini dia jenis WP nih, wearable powder. Kalau WP ini dia bentuknya tepung seperti ini. Kalau WP ini seperti berbentuk cair ataupun pekatan seperti itu. Nah, cara yang saya lakukan dalam mencampur fungisida ini, yang pertama akan saya larutkan dulu Antrakol pada ember terpisah kawan ya. Ini untuk dosis per tangki 16 liter akan saya gunakan sebanyak 2 sendok makan saja. Dan ini untuk pencegahan kawan ya, 2 sendok makan saja. 1, 2. Ini akan dilarutkan terlebih dahulu, diaduk. Nah, setelah ini 100% larut dengan air. Bentar kawan, ini akan saya amankan dulu, takut jatuh.
Ini kalau sudah ada serangan di lahan, dosis antrakol ini diusahakan jangan 2 sendok makan lur ya, dinaikkan menjadi 3 hingga 4 sendok makan per tangki 16 liter, karena ini fungisida kontak langsung mematikan hama penyakit pada tanaman. Nah, setelah ini larut seperti ini dimasukkan dulu ke dalam tangki sprayer. Ini dimasukkan dulu, bismillahirrahmanirrahim, dimasukkan dulu ke dalam tangki sprayer. Nah, kemudian kita meracik yang baru lagi untuk peracikan fungisida Amistartop dan juga insektisidanya. Begitu kawan ya. Nah, untuk takaran insektisidanya, untuk perolingan insektisida kali ini saya menggunakan insektisida Meta berbahan aktif Dimetoat 400 gram per liter. Kemudian untuk dosis, bentar kawan, ini susah banget. Untuk dosis insektisidanya akan saya gunakan 1 tutup per tangki 16 liter. Mudah-mudahan ini cukup lur ya. Nah, ini dilarutkan terlebih dahulu insektisidanya. Seperti ini dilarutkan. Nah, setelah insektisida ini larut dengan air, kemudian tinggal diaplikasikan ini apa? Amistartop. Cuman sebelum sebelum dilarutkan, fungisida Amistartop ini harus dikocok terlebih dahulu seperti ini lur ya. Ini kalau dilihat seperti cat tembok. Cat tembok kalau tidak diaduk terlebih dahulu hasilnya tidak akan maksimal ataupun optimal. Dan ini harus diaduk terlebih dahulu. Nah, setelah dikocok, ini tinggal diaplikasikan saja. Dan untuk dosis Amistartop per tangki 16 liter ini akan saya gunakan sebanyak 1 tutup lur ya. Ini takarannya per 1 tutup ini kurang lebih 20 ml. Ini per 1 tutup ini. Ini akan dilarutkan terlebih dahulu. Cukup 1 tutup saja lur ya per tangki 16 liter. Kemudian ini dilarutkan dan bentuk bentuk dari fungisida Amistartop ini seperti ini lur ya. Tuh, ini seperti cat tembok, ini persis mirip cat tembok, karena kalau jenis ini jenis SC ini bentuknya pekatan seperti itu. Ini akan saya tutup dulu. Nah, kemudian ini dilarutkan lur ya. Nah, setelah ini 100% larut antara insektisida dan juga fungisida Amistartop, ini tinggal dimasukkan ke dalam tangki sprayer seperti ini. Nah, setelah ini dimasukkan ke dalam tangki, ini tinggal diisi air full. Dan ini teknik cara mencampur yang saya lakukan lur ya. Itu kawan-kawan jika mau dicampur semua yaitu silahkan, itu terserah masing-masing. Jika mau mengikuti teknik ataupun cara yang saya lakukan ini, ya itu lebih bagus, karena hasilnya itu insya Allah lebih optimal. Begitu kawan ya. Ini sepertinya sudah penuh lur. Nah, ini setelah penuh, ini tinggal diaduk saja di dalam tangki sprayer seperti ini. Diaduk. Dan ini setelah 100% larut di dalam tangki sprayer, ini tinggal dispraykan saja ke masing-masing tanaman. Dan diinformasikan juga kawan ya, untuk penyepraian ini harus mengenai batang, kemudian ranting dan juga tunas ataupun kuncup utama seperti ini nih. Ini harus terkena sprayan keseluruhan ranting, karena penyakit ini dia lebih suka menyerang perakaran, kemudian dia menyasar batang utama, ranting, dan lama-kelamaan dia akan merusak daun. Begitu kawan ya. Baik lur ya, saya akan menyelesaikan dulu untuk melakukan penyepraian hari ini.
Alhamdulillah kawan ya, untuk proses penyepraian hari ini di usia 40 hari setelah tanam memasuki fase generatif ataupun fase pembungaan dan pembuahan sudah selesai dilakukan. Tadi pagi sekitar pukul 9:20 dan sekarang menunjukkan sekitar pukul 11:54. Dan bisa dilihat juga lur ya, di sini untuk cuaca masih kemarau panjang dan bisa dilihat nih, saya perlihatkan ya. Tadi sekitar pukul 11:10 suhu panas di sini mencapai 34 derajat Celcius. Dan biasanya untuk suhu panas itu akan lebih meningkat lagi sekitar pukul 13.00 hingga pukul 14.00. Itu adalah titik suhu terpanas. Dan bisa dilihat ini alhamdulillah untuk perkembangan hari ini di usia 40 hari setelah tanam, pertumbuhan cabai keriting ini pertumbuhannya tetap subur, sehat dan juga optimal. Nih bisa dilihat lur ya. Tuh alhamdulillah untuk secara keseluruhan pertumbuhannya seragam. Dan untuk pembuahan nih lur, untuk buahnya juga alhamdulillah bersih, kemudian sehat. Dan ini mudah-mudahan bisa sampai finish. Ini masih buah pertama lur ya. Nih untuk bunga-bunganya. Oh alhamdulillah, mudah-mudahan bisa sampai finish lur ya. Nih alhamdulillah untuk virus kuning ataupun virus Gemini aman dan terkendali. Nah ini lur akan saya perlihatkan. Ini pohon cabai yang waktu itu patah diserang oleh binatang ayam ya. Dan ini saya pelihara 1, 2, 3, 4, 5, 6 tunas. Tapi alhamdulillah secara keseluruhan tunasnya tumbuh sehat. Dan ini akan saya pelihara. Awalnya ini ada sekitar 10 tunas, tapi saya buang sebagian, saya sisakan hanya 6 tunas saja nih, seperti ini lur. Nah dan alhamdulillah untuk keseluruhan cabai keriting ini sudah berbuah. Nih bisa dilihat buahnya. Tuh alhamdulillah bagus-bagus lur. Buahnya juga ya. Bagi kawan-kawan yang ingin mendapatkan ataupun membeli dari pestisida yang saya gunakan, link toko pembeliannya saya simpan di deskripsi video kawan ya. Jangan takut palsu karena ini sudah saya aplikasikan kepada masing-masing tanaman. Ini antrakol 1 kg, ada juga yang kemasan 500 gram, dan ini fungisida Amistar Top 250 ml, ada juga yang kemasan 100 ml. Ini juga insektisida Meta, bahan aktif di Metoat 250 ml. Link toko pembeliannya saya simpan di deskripsi video. Kalau ini mah kopi hitam ada di warung terdekat kawan ya. Dan mungkin untuk informasi yang saya sampaikan dalam perawatan hari ini di usia 40 hari setelah tanam mungkin cukup jelas kawan ya. Apabila ada hal yang ingin dipertanyakan seputar pertanian kawan-kawan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kawan-kawan, mohon untuk dimaafkan. Begitu kawan ya. Dan ingat pesanku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Dan tidak lupa juga apabila informasi ini memberi manfaat untuk kawan-kawan, jangan lupa untuk berikan like karena like itu gratis. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan komentar karena komentar itu tidak dipungut biaya. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi bermanfaat berikutnya.